Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KKNDR Waru 2021 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selama seminggu kemarin, lebih tepatnya pada tanggal 20 sampai 27 Agustus, kami menyebarkan sebuah kuesioner melalui sosial media yang berisi tentang pendapat masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Nah, di video kali ini kami akan membahas hasil dari kuesioner tersebut yang sudah kita rangkum berikut ini. Kuesioner ini berjudul Suara Rakyat di Era Pandemi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa kuesioner ini terfokus pada pendapat masyarakat terkait vaksin COVID-19. Kuesioner ini sudah diisi oleh 56 responden dan dalam kuesioner ini sudah ada beberapa pertanyaan. Langsung aja kita bahas satu persatu. Bisa kita lihat di layar bahwa responden kuesioner kita kali ini paling banyak berjenis kelamin perempuan, sebanyak 60,7%, sedangkan responden laki-laki hanya 39,3%. Dan rata-rata usia responden terbanyak yakni pada usia 12-25 tahun. Lalu, apakah mereka familiar terhadap kata vaksin? Ya, sebanyak 98,2% responden ternyata sangat familiar dengan kata vaksin. 71,4% dari mereka sudah melakukan vaksin dan sisanya yakni 28,6% mengatakan belum melakukan vaksin. Nah, bagi yang sudah melakukan vaksin, kira-kira apa sih alasan mereka untuk mau mengikuti vaksin COVID-19? Terdapat 4 jawaban yang mewakili di sini, yaitu yang pertama, biar punya imun dan kartu vaksin adalah syarat untuk kemana-mana. Oke, sebagai bentuk pencegahan keparahan akibat infeksi virus dengan pembentukan imun di dalam tubuh. Karena sadar vaksin itu penting dan sebagai bentuk ikhtiar untuk menangani wabah COVID-19. Lalu, bagi yang belum melaksanakan vaksin, apa alasan mereka belum melakukan vaksin hingga saat ini? Hasil yang sama terlihat pada 3 opsi jawaban, yaitu 28% untuk masing-masing opsi jawaban takut, gabut, dan tidak ingin. Bahkan bisa kita lihat di sini bahwa terdapat 16 responden mengatakan belum vaksin karena tidak ada teman. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira sudah sampai tahap berapakah bagi yang sudah melaksanakan vaksin? Survei mengatakan sebanyak 45% responden menjawab sudah vaksin tahap 1 dan ingin melanjutkan pada tahap 2. Kemudian 30% menjawab sudah sampai tahap 2, lalu 17,5% sudah sampai tahap 2 dan ingin melakukan vaksin lagi, serta 7,5% hanya melakukan vaksin 1 dan tidak ingin lagi. Nah, biasanya masyarakat yang tidak ingin melanjutkan tahap vaksin selanjutnya ini dikarenakan beberapa faktor. Mungkin karena tidak mau merasakan efek samping yang terjadi setelah vaksin, atau karena prosedur vaksin yang masih ribet, atau bisa jadi karena hoaks-hoaks yang beredar dan sebagainya. Kemudian, vaksin apa yang mereka pilih? Ternyata 70,7% memilih Sinovac, serta 26,8% memilih AstraZeneca. Untuk Moderna masih sedikit yang menggunakan karena memang vaksin yang beredar umum di masyarakat masih jenis Sinovac dan AstraZeneca. Tetapi semua vaksin ini baik dan efektif untuk mencegah COVID-19. Kemudian, bagaimana menurut mereka terkait keefektifan vaksin-vaksin ini dalam menangani wabah virus COVID-19? Nah, di sini ada 4 jawaban yang mewakili, yaitu yang pertama, efektif karena dengan divaksin imun seseorang menjadi lebih kebal. Kemudian, jawaban kedua adalah sepertinya efektif karena seperti imunisasi lainnya untuk mencegah resiko yang lebih besar. Jawaban ketiga adalah belum efektif karena masih ada yang terjangkit COVID, apalagi saat antri vaksin masih saja berkerumun. Kemudian jawaban yang keempat adalah belum, karena masih ada kemungkinan orang yang sudah divaksin tetap bisa terjangkit COVID-19. Dari semua jawaban responden bisa diambil kesimpulan bahwa vaksin-vaksin ini cukup efektif dalam menangani wabah COVID-19. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Apakah hoaks yang beredar di masyarakat perlu diluruskan agar tidak membuat salah paham? Nah, 89,3% responden menjawab, ya, karena hoaks ini seringkali membuat masyarakat kebingungan hingga enggan untuk melaksanakan vaksin. Nah, bagi yang belum tahu apa saja hoaks tentang vaksin COVID-19, bisa langsung cek video kita, linknya ada di description box di bawah. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu kritik dan saran dari para responden untuk pemerintah Indonesia, diantaranya yaitu lebih gercep dalam menyalurkan vaksin, kemudian jangan takuti masyarakat dan hilangkan berita kematian COVID-19, pengadaan vaksin harus sampai ke daerah terpencil dan dimudahkan jika ingin vaksin, semangat,
tolong jangan korupsi, dan pemberian vaksin harus secara merata tanpa harus berebut di suatu tempat. Lalu, harapan responden untuk Indonesia ke depannya diantaranya yaitu diharapkan agar pandemi tidak berlanjut, kemudian ekonomi kembali pulih dan bisa keluar rumah dengan bebas, dan yang ketiga adalah tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu berdoa. Dan sekian dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat bagi para penonton semua dan juga bisa menambah wawasan Anda tentang pendapat masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami dan follow Instagram kami di Buletin Vaksin.